Liverpool melakukan aksi berani dengan melepas pemain uzur mereka di musim panas ini. Sebagai gantinya, The Reds memboyong punggawa baru dan berharap mereka akan menjadi tumpuan jangka panjang. Walaupun berkali-kali dianggap kena tikung, tapi aksi hati-hati mereka justru menyelamatkan ratusan juta euro dari investasi pemain lawak. Cetak gol coba merangkum Liverpool yang gak pernah kena tipu pemain mahal di era Jurgen Klopp sebagai berikut. Lepas pemain yang sudah habis. Liverpool berani melepas beberapa punggawa veteran yang sudah dianggap habis. Manajemen mendepak James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson, dan Fabinho. Milner dilepas secara gratis ke Brighton and Hove Albion usai kontraknya berakhir. Pemain serbaguna ini pergi setelah mengabdi di Anfield selama 8 musim. Kemudian Naby Keita dilego ke Werder Bremen dengan status bebas transfer. Pemain asal Guinea ini gagal membuktikan kualitasnya karena sering cedera. Selanjutnya ada Jordan Henderson yang secara mengejutkan dijual ke Al-Ettifaq senilai 14 juta euro. Padahal sang pemain berstatus sebagai kapten utama The Reds. Henderson merasa kalau karirnya di Liverpool sudah mati karena dipinggirkan oleh Jurgen Klopp. Sementara itu, pundit dari Talksport bernama Tony Cascarino justru menyindir sang pemain. Cascarino bilang Henderson pindah ke Al-Ettifaq karena godaan uang. Dirinya merasa sang pemain sudah kehilangan semangat bermain di sepak bola level tertinggi. Terakhir ada Fabinho yang dilepas ke Al-Ittihad dengan mahar 40 juta euro. Dietmar Hamann sebagai pundit dari RTE Sport mendukung penuh keputusan The Reds. Pasalnya, Fabinho dinilai sebagai biang kerok dari anjloknya performa Liverpool di musim lalu. Hamann menganggap kalau sang pemain menjadi titik lemah pertahanan The Reds. Liverpool memang tampil buruk di musim lalu setelah gagal lolos ke Liga Champions. The Reds hanya finish di peringkat 5 klasemen akhir Liga Inggris musim lalu. Jamie Carragher menuding lini tengah Liverpool sudah karatan karena dihuni oleh pemain-pemain tua. Dia menilai The Reds wajib meremajakan skuad untuk bersaing di papan atas. Kena tikung berkali-kali. Usaha manajemen Liverpool mencari pemain sering disalip oleh klub-klub lain. Jude Bellingham dibajak Real Madrid walaupun sudah memantau pemain Inggris itu selama 10 tahun. The Reds sudah mengincar Bellingham sejak masih di Akademi Birmingham City. Pemain kelahiran Stourbridge ini dinilai cocok dengan gaya permainan Liverpool. Sebelumnya Jurgen Klopp sangat berhasrat punya Bellingham di dalam skuadnya. Kemudian ada Moises Caicedo yang berhasil ditikung Chelsea. Pemain Ekuador ini memilih The Blues walaupun saat itu Liverpool menawarkan 110 juta pound sterling ke Brighton. Jamie Carragher bilang kalau The Reds seharusnya nggak menggait Caicedo. Pundit dari CBS Sport ini mengecam kebijakan transfer manajemen yang asal-asalan. Menurutnya Liverpool lebih baik mendatangkan pemain dengan harga yang terjangkau. Jamie Carragher juga mendukung manajemen yang bergerak terlalu lambat di bursa transfer. Selanjutnya ada Romeo Lavia yang dibajak Chelsea. The Blues menebus sang pemain dengan bandrol 53 juta pound sterling dari Southampton. Lavia menolak Liverpool karena tertarik dengan proyek ambisius Chelsea. Padahal Jurgen Klopp ingin menjadikannya sebagai pengganti Jordan Henderson di lini tengah. Pundit Talksport Darren Bent bilang Liverpool seharusnya membeli banyak gelandang. Mantan pemain Aston Villa ini menganggap kalau lini tengah Merseyside merah terlalu kropos. Sementara itu Gary Neville menilai manajemen Liverpool membuat blunder yang fatal. Pundit dari Sky Sport ini menganggap kalau kebijakan transfer Liverpool terlalu berantakan. Transfer cerdas yang menyelamatkan. Meskipun sering gagal meyakinkan pemain, Liverpool punya beberapa pembelian gemilang. Mulai dari Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, Ryan Gravenberch hingga Wataru Endo. Kita mulai dari Alexis McAllister yang menjadi rekrutan pertama Liverpool di musim panas. Pemain asal Argentina ini diboyong dengan mengeluarkan mahar 42 juta euro. Angka yang dikeluarkan oleh The Reds banyak mengejutkan banyak orang karena terbilang cukup murah. Pasalnya sebelum direkrut, Alistair disebut-sebut punya bandrol senilai 69 juta pound sterling. Dilansir dari Sport Bible, Brighton dinilai salah langkah dengan mencantumkan klausul rilis di dalam kontraknya. Saat itu The Seagulls baru memperpanjang masa bakti Alistair sebelum ajang Piala Dunia 2022 digelar.
Ternyata Alistar juara bersama Argentina dan menjadi buruan di bursa transfer. Kepiawaian manajemen Liverpool mendapatkan pujian dari John Barnes. Legenda The Reds ini yakin kalau Alistar akan meningkatkan kualitas Liverpool dengan pengalaman dan kemampuannya. Ucapan Barnes berhasil dibuktikan dengan performa apiknya di awal musim ini. Sejauh ini, ex Boca Juniors ini selalu menjadi pilihan utama Jurgen Klopp dengan 13 penampilan. Selanjutnya ada Dominik Szoboszlai yang didatangkan dari RB Leipzig seharga 70 juta euro. Kedatangan pemain 23 tahun ini membuat Klopp sangat gembira. Szoboszlai merupakan pemain serba bisa yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Terbukti di musim ini sang pemain punya 100% partisipasi menit bermain. Gak cuman itu, di laga terakhirnya kontra Bournemouth, Szoboszlai juga menjalankan peran sebagai winger kiri. Sejauh ini dia berhasil mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 14 laga. Permainannya pun mendapatkan sanjungan dari Neil Mellor. Mantan pemain Liverpool ini sangat mengagumi cara bermain pemain asal Hungaria tersebut. Menurutnya, Szoboszlai selalu terlihat berlari dan membuat Liverpool mendapatkan peluang. Terakhir ada Ryan Gravenberch dan juga Wataru Endo. Kedua pemain ini biasanya digunakan oleh Klopp untuk merotasi lini tengah. Gak jarang kehadiran keduanya mampu memungkinkan pelatih menjalankan taktik-taktik tertentu. Liverpool disebut-sebut sangat cerdas dengan 4 pembelian terbarunya, sebab harga mereka jauh lebih murah dari pemain-pemain yang gagal bergabung seperti Moises Caicedo. Ex-rekan McAllister itu masih kesulitan membuat Chelsea meraih hasil yang konsisten di musim ini, kecuali Jude Bellingham yang tampil luar biasa bersama Real Madrid. Pembuktian Jurgen Klopp. Dengan pembelian cerdasnya, Liverpool saat ini berhasil meraih hasil yang konsisten. Skuad The Reds saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara. Anak asuh dari Jurgen Klopp itu hanya terpaut 3 poin dari Tottenham Hotspur yang berada di puncak. Ini hasil dari 7 kali menang dan 1 kali kalah saat berhadapan dengan Spurs. Pencapaian ini membuat beberapa media memasukkan nama The Reds dalam kandidat juara Premier League. Salah satunya dari Opta yang menempatkan Liverpool di peringkat ketiga di bawah Arsenal dan Manchester City. Klopp pun sendiri mengaku senang dengan performa anak-anak asuhnya. Dengan kegemilangan tersebut, sang pelatih optimis bisa bersaing dalam perburuan gelar juara. Menurutnya, penampilan yang konsisten akan menjadi kunci di akhir musim nanti. Klopp mampu meyakinkan manajemen yang sempat mengultimatum kinerjanya. Manajemen saat itu merasa kalau Klopp sudah nggak mampu memberikan prestasi. Namun setelah diadakan pertemuan, pelatih asal Jerman itu masih dipercaya hingga saat ini. Ini juga menjadi pembuktian Klopp yang disebut-sebut punya kutukan 7 tahun. Saat masih membela Borussia Dortmund, dia dipecat tepat pada musim ke-7. Akan tetapi, Jamie Carragher memberikan pembelaan kepada Jurgen Klopp. Menurutnya, pelatih 56 tahun ini nggak pantas disalahkan dengan hasil buruk di musim lalu. Legenda Liverpool ini menyebut kalau keterpurukan Reds musim lalu murni karena skuad yang sudah menua. Itulah ulasan Liverpool yang gak pernah kena tipu di zaman Jurgen Klopp. Bagaimana pendapatmu? Apakah Liverpool mampu meraih gelar juara di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.